pada hari ini saya akan mengajarkan mengenai hipotesis testing about mean dengan menggunakan GeoGebra Classic 6 dan Microsoft Excel. Jadi di sini untuk melakukan uji hipotesis mengenai nilai tengah, kita bisa menggunakan software. Di sini yang pertama itu adalah GeoGebra Classic 6. Jadi bisa kalian download dulu GeoGebra Classic 6, ini bisa di search aja di Google. Dan kemudian nanti ada juga contoh soal yang akan kita kerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, baik, untuk contoh yang pertama di sini akan kita lakukan untuk teladan 3 dan 4 pada buku Walpole. Jadi contoh ujian nilai tengah suatu populasi ya, itu ada di teladan 3 dan 4 yang sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya. Nah, namun sekarang kita akan coba kerjakan soal ini dengan menggunakan bantuan GeoGebra Classic 6. Oke, jika sudah di-download dan sudah dibuka bukunya teladan 3, sekarang kita dibuka GeoGebra Classic 6-nya. Oke, nanti munculnya seperti ini halaman pertamanya saat kita buka softwarenya. Kemudian sekarang kita klik probability, kemudian kita pilih statistics. Nah, sekarang untuk teladan 3 itu kita baca soalnya. Di sini diketahui ya, kalau teladan 3 itu kan diketahui simpangan baku populasinya dan N-nya juga lebih besar daripada sama dengan 30. Nah, artinya berarti di sini kita akan gunakan uji Z. Nah, kalau kita gunakan uji Z, di sini pilihannya yang kita pilih adalah Z-test of mean. Nah, kalau ini gunakan uji T, berarti kita pilihnya T-test of mean. Nah, untuk soal di teladan 3 kan kita pakainya uji Z, maka ini yang dipilih. Kemudian hipotesisnya di situ 0 hipotesisnya mu sama dengan 8. Hipotesisnya berarti di sini angkanya diganti 8. Hipotesis alternatifnya tandanya tidak sama dengan, berarti ini kita klik. Kemudian dari soal diketahui sampel min-nya 7,8, berarti ini kita isi 7,8. Kemudian di sini diketahui juga sigmanya itu sama dengan nilainya itu sama dengan 0,5 kg, berarti di sini angkanya kita ganti 0,5, N-nya 50. Oke ya, setelah itu kita lihat resultnya. Nah, di sini resultnya itu kita lihat nilai Z hitungnya. Nah, di sini kita dapat nilai Z hitungnya minus 2,883. Oke ya, berarti di sini kita sudah punya nilai Z hitungnya sama seperti dengan Z hitung yang dihasilkan di buku dengan perhitungan manual dengan rumus X bar min mu 0 per sigma per akar N. Nah, kemudian untuk kita bisa memutuskan ini hasilnya H0 ditolak atau H0 diterima, berarti kita harus tahu Z tabelnya. Pada soal diketahui alfanya itu 0,01 ya. Tapi karena di sini ujinya dua arah, maka alfanya kita bagi 2, yaitu alfa per 2-nya menjadi 0,005. Maka alfa kita bagi 2, hasilnya adalah 0,05. Nah, ini kita cari nilai Z tabel Z 0,005. Nanti diperoleh hasilnya adalah 2,575. Nah, tadi kita dapatkan dari Z hitungnya Z hitung kita tadi dari software kita peroleh adalah min 2,83 ya enggak? Nah, ini 2,575, sorry, 2,75 Z 0,05. Jadi karena hipotesisnya dua arah, wilayah kritiknya kan Z kurang dari min 2,575 atau
Z-nya lebih dari 2,575. Sekarang Z hitung kita ini nilainya min 2,83. Berarti ini masuk ke kriteria Z kurang dari min 2,575. Oke, maka dengan demikian keputusannya adalah tolak H0 karena nilai Z hitung kita itu terletak pada wilayah kritiknya atau wilayah penolakan H0-nya. Ya, seperti itu ya. Untuk kesimpulannya bisa dilanjutkan dibaca bukunya. Dan 4, pada teladan 4, sekarang kita baca di situ suatu contoh acak 100 catatan kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8. Oke, di sini karena N-nya masih lebih besar dari sama dengan 30 sesuai dengan kriteria pada tabel 10.1, maka untuk teladan 4 kita masih gunakan Z-test of mean ya. Di sini diketahui N-nya 100, berarti sekarang yang pertama bisa kita rubah N-nya dulu 100. Umur rata-ratanya 71,8. Sini 71,8. Simpangan bakunya 8,9. Kita ganti 8,9. Kemudian hipotesisnya apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70. Berarti kita ganti tandanya H1-nya itu yang lebih dari atau lebih besar daripada, ini angkanya diganti 70. Oke. Sekarang bisa dilihat hasilnya di sini kita peroleh nilai Z hitungnya adalah 2,0225 atau kita bulatkan menjadi kalau di buku itu 2,02. Oke, sama ya seperti di buku hasilnya. Nah, sekarang lagi-lagi ini baru Z hitungnya kita ketahui. Pada soal di situ digunakannya taraf nyatanya 5%, berarti alfanya di sini 0,05. Oke. Alfanya 0,05, berarti ujinya satu arah, berarti alfanya nggak kita bagi 2, maka Z 0,05 itu nilainya sama dengan 1,645. Tinggal kita buat sehingga dengan demikian wilayah kritik itu tandanya itu tergantung dari H1 ya. Kalau tadi 2 arah berarti wilayah kritiknya ada 2 seperti yang di soal A, soal teladan 3, tapi kalau soal yang teladan 4 dia tadi kan tanda H1-nya lebih besar daripada ya. Berarti wilayah kritiknya juga Z-nya lebih besar dari 1,645. Oke, tadi diketahui, tadi hasil dari GeoGebra-nya kita peroleh Z hitungnya itu dia nilainya sama dengan 2,02. Berarti sekarang kita lihat ini Z hitungnya itu berada di wilayah kritik atau enggak. Nah, karena wilayah kritiknya tadi Z lebih dari 1,645, 2,02 ini kan lebih besar daripada 1,645, berarti dia masuk ke wilayah kritik. Berarti keputusannya ini adalah tolak H0 juga. Oke, ya baik. Jadi untuk teladan 3 dan teladan 4 seperti itu kalau kita menggunakan GeoGebra klasik 6. Selanjutnya sekarang contoh soal berikutnya itu yaitu jika yang diketahui itu adalah data mentahnya ya. Oke, data mentahnya seperti ini. Berarti sekarang kita lihat dulu kasusnya di sini adalah sebuah universitas X mengadakan penelitian mengenai rata-rata IQ mahasiswanya. Menurut isu yang berkembang, IQ para mahasiswa yang menuntut ilmu di universitas tersebut kurang dari 140. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, tim riset ingin mengambil sampel secara acak sebanyak 50 orang mahasiswa, kemudian melakukan tes IQ kepada mereka. Oke, ini ada datanya, berarti kalau kita punya data mentah seperti ini, kita input dulu datanya ke software kita, GeoGebra Classic 6, berarti sekarang kita buka lagi GeoGebra Classic 6-nya. Nah, ini kita buat di sini adalah
kita input ke spreadsheet-nya. Terus kita klik new. Nggak perlu kita save. Sekarang kita pilih di sini spreadsheet. Terus kemudian kita kopikan datanya ke sini. Oke, setelah itu ini diinput ya satu-satu ya. Kalau saya kan sudah ada filenya sehingga saya bisa kopikan ke sini. Setelah kita input datanya di sini, berikutnya sekarang kita blok dulu ini. Oke, setelah kita blok, kita pilih yang ini. Sini kita pilih one variable analysis. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian di sininya kita pilih, di sini adalah pilihannya z-test of mean atau t-test of mean. Nah, tadi data yang kita pakai kan n-nya lebih besar daripada 30 ya. Yaitu karena n-nya 50, berarti sekarang kita pakainya z-test of a mean. Oke, sekarang kita lihat tadi pada soal. Kita buka lagi soalnya, pertanyaannya. IQ para mahasiswa yang menuntut ilmu di universitas tersebut kurang dari 140, berarti itu H1-nya tandanya kurang dari, angkanya sini kita ganti adalah 140. Oke. Nah, ini bisa kita lihat hasil Z hitungnya adalah 7,0711. Oke, ini tanda H1-nya kurang dari, berarti di sini alfanya kalau misalkan tidak dijelaskan di soal permintaan alfanya berapa, berarti secara umum biasanya orang pakai alfa itu 5%. Berarti di sini kita tuliskan H0-nya mu sama dengan 140, H1-nya mu kurang dari 140. Kemudian karena tandanya tadi kurang dari, maka wilayah kritiknya adalah Z kurang dari. Kalau tanda di sini kurang dari, berarti di sini adalah kita cari nilai alfanya, nilai tabelnya itu adalah Z 0,05 dan diberi tanda minus. Jadi kalau di sininya kurang dari pasti diikuti dengan tanda minus. Nah, Z 0,05 itu kan hasilnya adalah 1,645. Berarti wilayah kritik kita adalah Z kurang dari minus 1,645. Tadi Z hitungnya kita peroleh dari output GeoGebra itu adalah 7,0711. Oh, sorry, ini tadi sigmanya belum diganti ya. Simpangan baku populasinya tadi kita lihat itu harusnya kita ganti dengan di sini hasil perhitungannya kita lihat dari statistiknya ini S-nya itu nilainya 4,5266. Berarti di sini 1 mili z-test itu angkanya diganti dengan 4,5266. 4,5266. Oke, nah di sini kita dapat nilai Z hitungnya itu 1,5621. Sekarang kita tulis hasil Z hitungnya 1,5621. Ini kita bulatkan 3 angka di belakang koma. Z hitungnya saya tuliskan menjadi 1,562. Nah, ini kan nilai ini tidak lebih kecil daripada minus 1,645, melainkan lebih besar, ya enggak? Oke, nah berarti dia tidak masuk ke dalam wilayah kritik nih nilai Z hitungnya. Sehingga dengan demikian, kita ambil keputusannya itu adalah gagal tolak H0. Oke, kalau keputusannya gagal tolak H0, maka kesimpulannya di sini pada taraf nyata 5% belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa IQ para mahasiswa Universitas X kurang dari 140. Oke, jadi kalau kita punya data mentah, cara mengerjakan di GeoGebra seperti tadi ya. Oke, contoh soal selanjutnya di sini bisa kita lihat, yaitu contoh uji nilai tengah dua populasi untuk data yang saling bebas atau independent samples. Untuk penggunaan software pada uji nilai tengah dua populasi, kita akan gunakan itu soal latihan halaman 311 nomor 17 dari buku Walpole ya. Jadi kalian buka halaman 311, kita cek nomor 17.
Oke, nah di situ ada data mengenai masa putar film yang diproduksi dua perusahaan film yang berbeda. Oke, jadi ini ada dua perusahaan film yang berbeda. Oke, pertanyaannya, ujilah hipotesis bahwa masa putar film yang diproduksi perusahaan 2 melebihi masa putar film yang diproduksi perusahaan 1 sebesar 10 menit, lawan hipotesis alternatifnya bahwa selisih masa putar tersebut lebih dari 10 menit. Gunakan taraf nyata 0,1. Oke, dan asumsikan di sini kedua sebaran tersebut menghampiri normal. Oke, baik. Jadi yang pertama kita tulis itu hipotesisnya dulu seperti ini. mu2 dikurangi mu1 sama dengan 10, H1-nya mu2 dikurangi mu1 lebih dari 10. Alfanya 0,1, V ini adalah derajat bebas. Derajat bebas ini diperoleh dari N1 tambah N2 dikurangi 2. Berarti dari N1-nya 7, N1-nya 5, N2-nya 7. Ditambahkan jadi 12 dikurangi 2 jadi 10. Oke, selanjutnya kita cari di tabel T 0,1 dengan derajat bebas 10. Itu hasil T tabelnya adalah 1,3, 1,372. Nah, di sini wilayah kritiknya adalah T lebih dari 1,372. Kenapa tandanya lebih dari? Kita lihat dari H1. Jadi kalau misalkan nggak hafal, logikanya gitu. Jadi tanda wilayah kritik itu ngikutin tanda di H1. Oke, kemudian untuk dapat T hitungnya, sekarang kita buka Excel-nya. Kita inputkan datanya ke Excel seperti ini, perusahaan 1 sama perusahaan 2. Kemudian kita klik data analisis, kita pilih di sini, kita pakai yang asumsinya ragam tidak sama, ya unequal variance. Kita klik OK, kemudian variabel satu range-nya ini kita blok yang perusahaan 2. Jadi ini tadinya kosong, terus tinggal kita blok aja kayak gini, nanti ini akan masuk seperti ini. Oke, variabel 2-nya itu adalah perusahaan 1, sama di blok aja nanti akan masuk ke sini. Kemudian untuk hipotesis means difference-nya di sini kita isi 10, karena tadi H1 dan H0-nya itu angkanya 10 di sini. Ini diklik labelnya. Ya, ini artinya tadi ya perusahaan di baris pertama ini adalah label dari data kita atau nama variabelnya. Nah, outputnya tinggal diklik mau diletakkan di mana outputnya, boleh di new worksheet, new workbook, atau misalkan mau disimpan di sini aja, itu juga tinggal terserah kita. Setelah itu kita klik OK. Oke ya, dari sini kita lihat ya, ini perusahaan 2 minnya sekian, perusahaan 1 minnya sekian, variansnya sekian, pengamatannya ada 7, perusahaan 1 ada 5, hipotesisnya itu, hipotesis difference-nya itu 10, mean difference-nya. Kemudian derajat bebasnya di sini ada 7. Nah, di sini kita lihat nilai T statnya itu adalah nilai T hitungnya ya. Ini 0,2150. Oke, jadi kita bisa tuliskan di sini T hitungnya berarti kita dapat 0,215. Oke, sekarang kita lihat 0,215 ini berada di wilayah kritik atau enggak? Wilayah kritiknya lebih dari 1,372. Sedangkan ini nilainya lebih kecil, berarti T hitungnya nggak masuk ke wilayah kritik. Dengan demikian keputusannya kita adalah gagal tolak H0. Berarti kalau gagal tolak H0 gimana artinya? Ya artinya belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa selisih rata-rata masa putar film tersebut lebih dari 10. Oke, itu ya. Selanjutnya kita akan coba lakukan penggunaan software untuk contoh uji nilai tengah dua populasi untuk data berpasangan atau per sampel. Oke, nah di sini contohnya ada seorang manajer perusahaan yang mengetahui apakah ada perbedaan prestasi penjualan sales setelah mengikuti pelatihan marketing. Nah, di sini dilakukan rekapitulasi jumlah penjualan terhadap 15 orang sales, datanya sebagai berikutnya. Berarti seperti biasa kita tulis dulu H0-nya apa, H1-nya apa. Tadi ada perbedaan prestasi penjualan. Berarti di situ kalau namanya ada perbedaan berarti selisihnya tidak sama dengan 0. Ya, berarti mu D-nya atau mu difference-nya itu
H0-nya mu D sama dengan 0, H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Sekarang kita tulis di sini. Ini mu D sama dengan 0 lawan H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Ada ya, tidak sama dengan equation aja di sini. Oke, tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya berarti di sini ujinya kalau kita pakai alfanya 0,05 berarti oke, alfa oke ya, jadi di sini alfanya misalkan ambil 0,05. Di sini datanya ada 15. Berarti di sini nanti difference-nya ada 15, berarti V-nya adalah 15 kurangi 1, 14. Berarti kita cari karena di sini ujinya dua arah, maka alfanya kita bagi 2, 0,05 menjadi 0,025 dengan derajat bebas 14. Kita cek nanti di tabel T nilainya adalah 0,02514 itu adalah 2,145. Oke, sekarang data ini kita inputkan ke software Excel ya. Oke, ini seperti ini, saya udah punya contohnya ini datanya. Nah, di sini ada sebelum dikurangi dan sesudah. Lakukan data analysis. Kita masuknya t-test yang pair to sample for means. Ini kita klik OK. Ini variabel satunya boleh sebelum, boleh sesudah, yang mana aja. Oke, misalkan saya ambil sesudah sebagai variabel 1, sebelum sebagai variabel 2. Oke, hipotesis difference-nya di sini minus difference-nya tadi sama dengan 0. Ini labels, kita klik iya. Alfanya diisikan 0,05. Jadi ini bukan alfa per 2 ya, yang diinput di sini adalah alfa sepenuhnya. Oke, output range-nya di sini saya mau pilihnya output option-nya itu di sini aja. Terus setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, di sini kita lihat T stat-nya atau T hitungnya adalah 2,5528 atau 2,553. Oke, cari, kita ketik dulu sini wilayah kritiknya sebentar. Terus tadi T hitungnya berapa tadi? 2,553. 2,553. Sedangkan wilayah kritiknya kalau dua arah berarti ada 2 juga. Wilayah kritiknya T lebih besar daripada T kurang daripada minus 2,145 atau wilayah kritiknya adalah T lebih dari 2,145. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat T hitung kita ini masuk ke wilayah kritik apa enggak. Karena dia di sini nilai T hitungnya positif, berarti kita lihat wilayah positif. Di sini batasnya 2,145. Iya deh. Iya ya, di sini T hitung kita itu lebih dari 2,145. Berarti T hitung kita karena lebih dari ini berada di wilayah kritik, maka keputusan kita adalah tolak 0. Oke.
Dengan demikian kesimpulannya, pada ternyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan prestasi penjualan sales setelah mengikuti pelatihan marketing. Itu ya kesimpulannya. Oke, ini seperti ini ya. Baik, untuk latihan penggunaan software pada hari ini, saya cukupkan materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.